kasus Indosuria ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tersangka Hendri Surya dan ini 3 tersangka, Juni Indria, Suito Ayub, DPO, sehingga kami belum melimpahkan ke pengadilan, dan Hendri Surya. Ini kawan-kawan media, kami sangkakan, ini biar saudara-saudara mengetahui, kami sangkakan pasal 46 Undang-Undang Perbankan, ancaman pidana 15 tahun. Dan kami kumulatifkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ancaman sampai 20 tahun. Bahwa jaksa melindungi korban. Korbannya biar saudara tahu nih pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebih 23.000 orang korban. Kerugiannya yang berdasarkan LHA PPATK, Indosuria mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak 106 triliun. Biar saudara ketahui bahwa dulu proses pra penuntutan agak tersendat karena kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan, sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita 2,5 triliun dari SPDP 192 miliar. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV. Teman-teman, hari ini seperti teman-teman lihat, saya sedang berada di Gedung Nusantara 3, ya, di mana ketua DPR dan DPD semua berkumpul, teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, kita sebagai masyarakat sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memberikan kritik dan masukan yang positif bagi negara. Cuma seringkali pemerintah itu juga abai, ya. Seringkali cuma bilang ya udah silakan adu, silakan mengadu. Tapi aduan itu sangat jarang teman-teman, yang sebenarnya aduan itu ditindaklanjuti. Bahkan lebih jarang lagi dari aduan yang ditindaklanjutin bisa menjadi sebuah solusi teman-teman ya. Jadi kalau saya melihat ya kan, kita ini nggak bisa cuma diem aja, nggak bisa kita diem aja mengkritik saja. Ya, kita sebisa mungkin, semampu mungkin berdasarkan kapasitas kita harus berjuang teman-teman. Contoh saya sebagai advokat, ya kan, ya saya harus melakukan gugatan-gugatan ya. Jadi teman-teman, saya mau menginformasikan bahwa minggu ini kami Alvin Lim selaku kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm sudah memberikan somasi sebelum kami melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kejaksaan Agung, teman-teman ya. Nah, apa yang kami mau gugat mereka adalah terhadap dugaan hilangnya aset-aset sitaan, teman-teman ya. Pertama adalah aset kapal pesiar ini, teman-teman. Jadi kapal pesiar ini berdasarkan press release dari Helmi, ini kalian bisa lihat teman-teman di screen ya, di CNN. Ini jelas di CNN, Helmi Santika bilang disita kapal pesiar Yak. Ya, nah jadi kapal pesiar ini gambarnya ini yang kita sudah berhasil temukan teman-teman ya. Kapal pesiarnya ini ada di Singapura data-datanya. Nah ini senilai kurang lebih 200 miliar. Yang kedua adalah teman-teman selain kapal pesiar, yaitu adalah aset di London yang Hendri Surya berusaha cairkan senilai 30 juta dolar di London. Ini press release-nya teman-teman ya, di mana Bapak Wisnu sudah melakukan press release bahwa Barreskrim sudah menyita. Nah anehnya teman-teman, setelah saya pelajari dakwaan tersebut, ngomong-ngomong dakwaannya itu 300-400 halaman teman-teman, sudah saya print ya, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali teman-teman aset tersebut tidak tertera, dan juga ada tanah senilai tanah seluas 2 hektar yang juga tidak ada di dalam dakwaan ya. Jadi gini teman-teman, saya sudah sering memberikan kritik, saya masukin di media, tapi Kejaksaan Agung tidak pernah mau membalas,
tidak berani membalas, teman-teman, ya kan? Padahal, teman-teman, tuduhan yang saya layangkan ini adalah tuduhan nyata, fakta, dan saya sampaikan tuduhan ini selaku kuasa hukum dari para korban Indosuria, teman-teman. Jadi jangan salah, saya ini mendapatkan kuasa dari masyarakat yang merupakan korban, dan saya surati mereka resmi, teman-teman, ya. Namun seperti biasa Kejaksaan Agung karena terlalu angkuh dan anti kritik tidak pernah membalas, teman-teman, nggak mau balas, dan mereka ya merasa diri mereka super power lah, ya sudah biarin aja. Ya jadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan menggugat Kejaksaan Agung, teman-teman, ya. Jadi setelah 2 surat somasi tidak diladenin, nanti saya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk apa? Untuk aset-aset yang hilang atau diduga hilang, teman-teman. Jadi sebenarnya aset ini nggak hilang. Saya meyakini ada dugaan permainan oknum, teman-teman, ya. Jadi ada oknum-oknum kejaksaan ini bermain. Kenapa saya bilang oknum kejaksaan? Kita sudah tahu polisi sudah mempublish. Jadi polisi ini sudah mengumumkan secara terang-terangan di depan media massa. Ada kapal liak loh disita. Ada uang 30 juta dolar disita. 30 juta dolar itu 400 miliar, teman-teman. Kurang lebih 450 M lah. Tambah 200 berarti kurang lebih itu 650, ya. Belum lagi tanah tuh. Tanah yang 2 hektar, teman-teman, ya. Dan ini yang besar-besar, belum yang lain-lainnya yang kami lihat nggak ada di situ. Gedung-gedung besar juga nggak ada di situ. Dan aset-aset di luar negeri lainnya, teman-teman. Jadi oleh karena itu kami akan mengambil langkah hukum, ya. Jadi kan kejaksaan bilang Alvin, buktinya mana? Ya sudah, ya toh. Nanti saya kasih buktinya di pengadilan, teman-teman, ya. Bahwa ada mafia di Kejaksaan Agung, teman-teman. Ya, jadi dugaan kami, ya, dugaan sementara, aset ini ada kong kali kong antara oknum aparat penegak hukum dengan oknum Koperasi Indosuria, ya, atau tersangka lah, dengan si tersangka. Kenapa, teman-teman? Kalau sesuatu yang seharusnya sudah disita, ya, itu harusnya dimasukin dalam surat dakwaan. Harus itu dimasukin dalam surat dakwaan. Kalau nggak ada dalam surat dakwaan, terus gimana hakim mau memutuskan toh? Karena kan nanti hakimnya harus memutuskan. Ini aset milik siapa nih? Bener nggak hasil kejahatan atau bukan? Atau milik si Henry Surya di situ? Itu harus menjadi pertimbangan hakim. Tetapi kalau aset itu tidak ada di dalam berkas, nah inilah yang kami duga nanti ada yang namanya penggelapan alat bukti, alat sitaan, teman-teman, ya. Atau barang bukti, teman-teman. Jadi itu barang bukti yang hilang atau tidak ada di dalam pengadilan, itu menjadi tanggung jawab jaksa, teman-teman. Kenapa? Jaksa harusnya tulis itu di dalam dakwaan tersebut. Semua aset, seluruh aset hasil kejahatan yang sudah disita oleh kepolisian dan yang akan disita oleh kepolisian. Itu harusnya ditulis, teman-teman. Nah, saya sudah baca seluruh dakwaannya dari depan sampai belakang, beberapa ratus halaman. Itu tidak ada tertera, yaitu satu, tidak tertera kapal pesiar atau yak, ya, itu nggak ada, yak itu nggak ada, kapal pesiar itu nggak ada, teman-teman. Yang kedua, yang tidak ada aset di London itu tidak ada juga, saya cari tuh 30 juta dolar, ya. Sedangkan tadi teman-teman sudah lihat sendiri, ditampilkan di screen, ini sudah disita oleh Bareskrim nih informasinya, kan. Jadi seharusnya Kejaksaan itu menindaklanjuti, teman-teman. Nah ini yang kami lihat, ya kan. Pertama, dakwaannya udah ngawur. Kenapa saya bilang ngawur? Dakwaan itu dibikin sangat lemah sama si oknum jaksa, teman-teman, ya. Jadi ini oknum jaksa dalam menangani kasus 106 triliun, boleh saya bilang menurut opini hukum saya ini berantakan, ya. Ini oknum-oknum kejaksaan sedang bermain, teman-teman. Pertama, dalam dakwaan yang lemah. Kemarin waktu di dalam P19 dikasih P19 mati toh, dikasih petunjuk harus periksa seluruh korban. Sekarang di dakwaan dia bikin alternatif sehingga bisa aja yang di Surya lepas dengan ancaman cuma 4 tahun. Ya. Ketiga nih sekarang ada dugaan aset-aset yang hilang, teman-teman. Nah ini nggak mungkin, tidak mungkin bisa berhasil main kalau tidak ada
oknum jaksa agung, oknum kejaksaan agung yang ikut serta teman-teman ya. Ini saya yakin teman-teman, Jampidum nih, Fadil sama jaksa agung si Burhanuddin harusnya tahu teman-teman. Lah gua aja tahu kok. Kenapa saya bilang saya aja tahu? Lah naik masuk media kok. Polisi sudah naikin ke media, dia sita kapal pesiar, dia sita juga apa? Ya aset di London 30 juta dolar. Ya kan? Saya aja tahu, dikasih tahu ke seluruh Indonesia. Tapi kok jaksa bisa nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya teman-teman ya? Saya bingung loh. Karena apa? Tidak ada di dalam dakwaan nih. Kalau nggak ada dalam dakwaan, bagaimana putusan hakim akan mengambil aset tersebut teman-teman? Sehingga aset itu bisa dimainin, dibikin bancakan ya. Lumayan tuh bagi-bagi ya, kalau 200 miliar dari YAK plus tambah lagi 300-450 miliar dari dari London itu ya, Inggris ya. Berarti 650 miliar loh teman-teman. Belum yang lain ya, belum gedung juga, ada beberapa gedung yang ada di situ. Wah, ini triliunan ini mereka. Nah ya, jadi teman-teman, ini tolong harus ditindaklanjuti nih sebenarnya nih. Coba bayangin bagaimana bisa koperasi bodong 106 triliun, aset sitaannya nggak jelas teman-teman dalam dakwaan. Aset sitaan katanya 2 triliun, nggak jelas. Banyak yang hilang di situ. Jadi ya saya himbau seluruh korban Indosuria, bersatulah kalian, mari kita gugat class action rame-rame Jaksa Agung. Kejaksaan Agung itu harus digugat rame-rame. Karena kenapa? Diduga ya aset bancakan kalian itu dibagi-bagi teman-teman ya. Jadi jangan bilang awasi KPK, KPK cuma bisa ngawasin di Indonesia. Aset ini ada di luar negeri teman-teman. KPK nggak bisa ngawasin. Ya, yang hilang ini aset luar negeri, yaitu aset di mana di London 30 juta dolar dan di mana di Singapura ya itu 200 miliar itu yaknya. Itu kapal pesiar ya. Yak itu hilang 200 miliar. Jadi teman-teman ya percuma deh KPK. KPK itu cuma ngawasin di Indonesia. Di luar negeri dia nggak ada yurisdiksinya. Jadi diawasin kejaksaan, silakan awasi kami. Ya iyalah, penjahat lebih jago dibanding jagoan teman-teman ya. KPK itu kalah sama penjahat kalau saya bilang. Lihat aja 5 tahun terakhir berapa banyak OTT yang dia lakukan kan, udah kendor toh. Disitulah teman-teman ya, karena kenapa? Kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi. Sekarang suap itu bisa melalui kripto teman-teman ya. Bisa melalui kripto. Sedangkan KPK alatnya aja nggak ada kripto. Buat ngetrace aja belum bisa dia. Harus lapor dulu ke Dewan Pengawas. Jadi teman-teman, jangan mau dibodohi oleh oknum Kejaksaan Agung. Ya, jangan mau. Kalau orang awam, anak TK bisa dibohongin sama si kumis. Kalau saya nggak bisa teman-teman, sorry. Ya, saya mau tantangin debat si Pak Kumis, tapi nggak pernah berani beliaunya. Terus gimana dong? Iya kan? Nanti kalau saya caci maki dibilangnya kasar, ya tersinggung, toh. Ya udah deh, gue gugat aja deh di pengadilan ya. Kita ketemu di pengadilan ya Pak ya. Nanti tolong dong dibuktiin dong itu kemana aset sitaan. Jangan banyak ngomong. Kalau cuma banyak ngomong 106 triliun tapi nggak ada yang bisa lu sita mah percuma. Anak gue juga SD lebih jago daripada lu kalau ngomong doang. Saya berani jamin ya. Jadi tolong ya Pak Jaksa Agung, ya tolong Pak Jaksa Agung, stop pencitraan Pak, percuma Pak, percuma. Ya masyarakat yang pintar kayak kami ini kita bisa tahu, ya kita bisa tahu apa, ya kita bisa tahu yang dimainin itu permainan di luar negeri Pak. Ya, jadi kalau mau nyuap kalian pun juga nyuapnya di luar negeri kalau ada yang triliunan. Nggak mungkin di Indonesia lu uang 100 ribu, 1 triliun mau berapa koper, goblok aja itu, ya toh. Kalau kenal kripto kan cepat ya Pak ya. Ya, belum tahu kripto Pak. Nanti saya ajarin Pak kalau belum tahu ya Pak ya. Tapi saya yakin Bapak udah tahu lah kripto lah di situ. Oke, apalagi itu kemarin yang robot-robot trading kan banyak kripto tuh Pak ya. Saya nggak tahu lah bancakan kalian seperti bagaimana. Ya kenapa? Karena saya bukan KPK. Kalau saya ketua KPK Pak, saya yakin Pak. Ya, Anda menjadi yang pertama
target saya yang pertama Pak di situ. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya ya pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi itu tidak mungkin bisa kaya ya naiknya kayak begitu kalau apa? Kalau cuma dengan dana gaji kalian. Nggak masuk itu Pak, nggak masuk hitungan Pak. Ya, jadi saya melihat, saya mendengar ada jam bintang 3, bintang 4, mantan jaksa agung ya punya hotel. Banyak itu yang saya dengar di luaran Pak. Ya, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat mobilnya aja. Lexus itu 4 miliar, kalau dengan gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta, nggak mungkin bisa dapat Pak, ya. Karena apa, biaya servisnya aja jauh lebih mahal Pak, dan pajaknya Pak. Oke, jadi Bapak tolong stop pencitraan, pakai KPK segala, nggak usah Pak. Karena KPK itu sekarang udah mandul Pak, ya. Jadi teman-teman, saya akan melakukan sekuat kemampuan saya sebagai seorang lawyer, yaitu saya akan mengajukan gugatan di pengadilan negeri teman-teman ya, biar terbuka. Nah teman-teman, negara kita ini sudah banyak dipenuhi oleh oknum ya, kita sudah melihat sendiri teman-teman ya. Kejaksaan Agung boleh aja mereka mengelak dan menyangkal, dia bilang nggak ada, Kejaksaan Agung nggak ada oknum kok, isinya malaikat semua, ya itu boleh lah, terserah lah. Ya kan, terus dia bilang, Alvin, saya laporkan kamu ke polisi untuk buktikan bahwa Kejaksaan Agung sarang mafia, ya terserah lah ya. Kita mengkritik institusi, suruh buktikan kritik kita, kan lucu itu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ya kan. Itulah menunjukkan ketidakdewasaan mereka. Nah, teman-teman, sebagai masyarakat, saya menghimbau teman-teman agar setiap dari kita kalau bisa kita harus membantu negara ini. Ya, kalau saya lawyer, jelas tupoksi saya bisa melakukan gugatan. Dan contoh teman-teman, saya pun dikriminalisasi, saya nggak keluar-keluar kiri kanan minta pertolongan teman-teman, nggak. Saya juga bikin surat aduan, nih contoh. Ya kan, saya bikin surat aduan, ini juga diterima oleh Ketua DPD Bapak Lanyala teman-teman ya. Jadi ini foto saya bertemu dengan Pak Lanyala ya. Kami diterima di di DPR teman-teman. Ya jadi ternyata DPR ini juga mereka open teman-teman ya. Jadi setelah saya berbicara dengan beliau, ternyata beliau pun beliau juga khawatir teman-teman dengan situasi Indonesia. Sehingga disinilah saya melihat ya. Jadi nggak semuanya itu buruk, nggak semua polisi buruk, nggak semua jaksa itu buruk, nggak semua hakim buruk. Oknum itu ada dan juga masih banyak orang-orang baik di Indonesia teman-teman. Masih banyak orang-orang baik di Indonesia ya. Dan wakil-wakil rakyat pun juga nggak semuanya buruk teman-teman ya. Masih banyak wakil-wakil rakyat yang baik. Jadi saya meminta, saya menggalang agar semua elemen, baik itu wakil rakyat, polisi, jaksa, hakim, ya, yang memang masih mempunyai hati, mari kita bantu negara Indonesia yang sedang sekarat ini, teman-teman. Ya, Indonesia ini sekarang penuh dengan oknum-oknum, penuh dengan kuasa apa? Kuasa mamon, teman-teman. Ya, di mana sifat koruptif dan manipulatif itu menguasai otak, pikiran, dan jiwa mereka teman-teman. Jadi saya harapkan supaya ya ada panggilan. Ya, saya meminta agar masyarakat ini bisa pada terpanggil. Ayo kita bantu ya. Belum lama kita baru lihat ada tragedi Kunjungan teman-teman. Gempa juga di Sumatera Utara. Tuhan ini berbicara teman-teman. Tuhan berbicara mengguncang setiap hati dari kita. Ya, dan saya meminta bagi kalian yang memang masih cinta kepada Indonesia, ya terlepas dari itu kalian agama Kristen, agama Buddha, agama Muslim, terlepas dari suku kalian pribumi, Cina, Arab, ya kita adalah satu Indonesia, satu NKRI. Ya, jangan kita melihat gedung-gedung indah di sini. Benar gedung-gedung ini indah, teman-teman. Tetapi dasar hukum kita dan realisasi hukum kita ini berantakan, teman-teman, ya. OTT di mana-mana, teman-teman. Terakhir baru di MA itu. Ya, Mahkamah Agung, yang agung aja
itu ada mafianya, teman-teman. Ya, jadi saya salah satu yang terpanggil, saya meminta agar supaya ada Alvin Lim yang lain. Ya, bukan hanya lawyer. Ayo, mungkin ada Alvin Lim versi polisi. Ya, saya mau tahu, saya merindukan adanya Jenderal Hugeng lagi gitu di Indonesia ya. Jadi yang Jenderal Hugeng yang baru. Ya, Jaksa Agung yang baru, yang bersih. Bukan kayak sekarang Jaksa Agung yang KTP-nya aja kita ragukan itu tahun lahirnya ada 3 biji, teman-teman ya. Dan Mahkamah Agung yang bersih, teman-teman. Kita ingin hakim-hakim itu benar-benar bersih, polisi-polisi bersih, teman-teman. Sehingga mereka benar-benar bisa jadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Saya rindu di mana Indonesia tuh bisa merdeka. Merdeka bukan dari jajahan asing, tapi saya rindu Indonesia merdeka dari mamon, teman-teman. Merdeka dari koruptor, teman-teman. Merdeka dari oknum-oknum aparat. Merdeka dari oknum-oknum konsorsium 303, teman-teman. Jangan sampai mafia judi, mafia tanah, ya, dan mafia prostitusi itu menguasai negara ini, negara kita ini. Ya, sangat saya sayangkan, teman-teman ya. Jadi saya gandeng siapapun itu, mari kita benahi negara ini, kita rubah Indonesia dari negara yang darurat kebohongan menjadi negara surga dunia, teman-teman. Menjadi negara superpower, teman-teman ya. Karena saya lihat kita punya itu sumber dayanya. Ya, dan saya lihat, teman-teman, bahwa manusia-manusia yang juga tidak kalah pintar-pintar. Tetapi yang saya lihat kepandaian dan kepintaran itu sering disalahgunakan. Bukannya digunakan untuk kebaikan, tetapi malah digunakan untuk menjadi mafia, untuk menjadi penjahat. Nah, ini yang harus kita rubah, teman-teman ya. Saya pun juga tidak bilang bahwa saya sempurna ya. Di masa lalu saya juga pernah menyogok, saya pernah menyuap. Secara jujur saya akui, teman-teman ya. Karena kenapa? Cara hidupnya waktu itu memang kayak begitu. Tetapi saya melihat bahwa harus kita ini berubah. Harus kita ini berubah, teman-teman. Kalau tidak, nanti anak cucu kita yang akan mengalami, yang akan sengsara, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel kami Quotient. Selain Quotient TV, silahkan juga di subscribe channel-channel pendukung lain seperti Justitia TV, Hukum TV, Pelita Nusantara, Smart Lapak, Obet Lapu ya. Jadi channel-channel YouTuber yang positif, yang menyebarkan vibe positif ini harus kita dukung, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena banyak berita-berita di mainstream itu yang sudah disensor. Sehingga yang terjadi, apa yang kita lihat di negara ini tidak mencerminkan realitasnya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti dan setia menjadi subscriber dari YouTube kami, teman-teman. Semoga teman-teman juga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi korban mafia dan memiliki kasus hukum, silakan hubungi LQ Indonesia Law Firm di cabang-cabang terdekat ya. Kami akan berusaha membantu kalian sebisa mungkin. Terima kasih, salam cerdas hukum.